Dari awal saya sudah bilang bahwa wangsit saya ini sangat akurat karena diambil dari tanggal lahir. Saya sudah bilang berkali-kali yang pasti menang itu adalah Ganjar Mahfud 03. Terbukti dengan exit poll yang mengatakan bahwa di luar negeri Ganjar Mahfud menang 65%. Saya sudah bilang bahwa Ganjar itu dan Mahfud ini akan menang berada di kisar 55, 68, dan 73. Sekitaran itu. Dan saya berani katakan Ganjar ini Satrio Piningit. Ya karena memang Satrio Piningit, bro. Dari rekam jejaknya Satrio Piningit. Tapi saya pun mengatakan bahwa kemenangan Ganjar ini akan terjegal oleh Jokowi. Nah, para pendukung Ganjar, para tim sukses Ganjar itu harus mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang akan Jokowi lakukan, karena dia akan melakukan secara maksimal kekuasaannya. Dan semuanya terbukti, bro. Ganjar yang sudah di atas angin ini dibuat jeblok. Karena Jokowi itu sudah menggunakan bansos 560 triliun. Dia menggunakan MK sehingga MK melahirkan keputusan yang melanggar konstitusi. Dia menggunakan KPU sehingga KPU mampu mengakali supaya 02 ini bisa ikut Pilpres meskipun melanggar kode etik. Lalu sudah memegang Bawaslu yang merem dan tuli terhadap semua pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Bahkan TNI, Polri, ASN semuanya dibuat tidak netral. Dari tingkat RT sampai menteri itu dibuat tidak netral semua, bro. Saya tidak kaget. Bahkan beberapa hari sebelum Pilpres itu saya sudah mengatakan kalau di awalnya udah gak bener, maka Pilpresnya pun gak akan bener. Dan saya sudah tahu 02 pasti menang. Coba dicek video-videonya kalau nggak percaya. Kata saya kalau mau Pilpres jujur dan adil, suruh Jokowinya netral. Jangan memakai kekuasaan. Tetapi warning saya tidak didengar, bro. Malah tim ses 03 mengatakan bahwa keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Nah sekarang keadilan tidak menemukan jalannya. Kenapa? Ya karena kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Dan itu semua terbukti. Jadi kalau ada yang mengatakan wangsit saya meleset, kata siapa meleset? Wong saya udah tahu 02 pasti menang. Dengan semua pelanggaran dan kecurangannya. Karena di belakangnya Jokowi yang menggunakan kekuasaan. Dan saya pun pernah mengatakan, bisa jadi Prabowo menang sama Gibran. 02 menang, tapi belum tentu dilantik. Kenapa? Pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi untuk memenangkan 02 ini sudah tidak termaafkan. Dan ini merupakan presiden buruk, sejarah buruk bagi demokrasi Indonesia. Bagi pemilu, pilkada, pilpres yang akan datang.
di mana penguasa akan menggunakan kekuasaannya sehingga kedaulatan bukan di tangan rakyat tetapi di tangan penguasa. Dan ini serem, bro. Makanya untuk menghapus sejarah hitam ini tidak ada cara lain. Satu, pemakzulan Jokowi, dan kedua, 02 itu harus didiskualifikasi dan selanjutnya melakukan install ulang pemilu dan pilpres, diulang total, bro. Sudah pelanggarannya parah, kecurangannya pun parah. Bahkan aplikasi Sirekap ini ternyata servernya itu di Singapura, perusahaan swasta Singapura Alibaba. Bahkan juga tersambung ke Cina. Artinya rahasia negara ini sudah dimiliki oleh perusahaan swasta di Singapura dan di Cina. Dan ini pengkhianatan besar dari seorang Jokowi dan KPU-nya, bro. Kemarin waktu Pilpres mengatakan ini rahasia negara, ini rahasia negara. Nah, sekarang kita bisa menyaksikan rahasia negara diobral di luar negeri. Data-data pemilih yang sangat lengkap di pemilu dan pilpres ini sudah menjadi milik negara lain. Apa kita harus diam? Jangan, kok. Apa kita harus mengakui pilpres ini? Tidak boleh. Apa kita harus legowo kepada 02 yang sudah melanggar konstitusi dan menang dengan sangat-sangat curang? Tidak boleh, kok. Kita yang punya otak dan punya hati harus mulai bergerak. Harus mulai, kalau perlu tumpahkan darah, harus mulai bersatu semua suku bangsa, dan harus melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lakukan gerakan Sumpah Pemuda Jilid 2, bro. Negara kita benar-benar dalam ancaman. Rahasia negara sampai diobral ke luar negeri. Ini kejahatan yang dilakukan oleh rejim Jokowi dan kejahatan yang sudah dilakukan oleh KPU. Pilpres ini tidak sah, pemilu ini tidak sah, semuanya harus diinstal ulang. Harus diberesin semua. Yang melanggar hukum, proses hukum. Yang curang, diskualifikasi. Udah gitu aja, bro. Kita harus melakukan gerakan kebangkitan nasional Jilid 2. Kita harus melakukan Sumpah Pemuda Jilid 2. Dan kita harus melakukan proklamasi kemerdekaan Jilid 2. Bahasa sederhananya revolusi. Harga mati sekarang. Bahaya, bro. Udah konstitusi diobrak-abrik. Kecurangannya sangat masif, pelanggaran konstitusi benar-benar sudah tidak punya rasa malu dan takut lagi, plus rahasia negara diobral. Wah, udah ini mah, bro. Yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara cuma rakyat, khususnya para pemuda. Kalian harus bergerak, bro. Tidak boleh diam. Jangan akui pilpres ini. Jangan akui pemenang pilpres ini. Karena semuanya memang sudah disetting. Dari A sampai Z. Jika demokrasi jadi demo bansos. Ketika kedaulatan rakyat jadi kedaulatan bansos. Pelanggaran konstitusi mengerikan, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.